Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sumailah sambil dirati wa sallallahu alaihi wasallam. Husanillah mu'alif hadal kitab Syekh Nawawi ad-Dimashqi sunan ana umatina atina sanna syaihina. Husanillah mahadina ala sekiak malam talabiti wa asin wa ahli bait. Lillahi ta'ala laumul fatihah. Manusyahadin bismillahirrahmanirrahim. Muhammadan ma'alam iya kana udaya kana stamna siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun bima yang dalam sesuatu jaa yang datang fi syi'ri atau fi sya'ri syi'ri ya yang dalam syair. Babain hukmihi lan penjelasan hukumi syair. Ini bab ini menjelaskan tentang hukum bersair. Syair sama dengan puisi ya. Sama nyanyi, beda enggak? Beda? Sama? Berarti syair, puisi, nyanyi, ini hukumnya. Tapi harus dibedakan antara nyanyi dengan joget lah ya. Bahwa nyanyi itu ada yang sambil joget, iya. Tapi nyanyi tidak sama dengan joget. Kita bisa melihat ada penyanyi-penyanyi yang bisa nyanyi dengan bagus tanpa ada joget sekalipun. Biasanya sing ngono iku sing suarane apik. Yang suaranya emang kuat, maka mereka cukup dengan suaranya. Tapi biasanya yang suaranya nggak begitu mendukung, diganti karo jogete. Biasanya begitu. Anda bisa lihat toh, tidak sedikit penyanyi yang luar biasa tanpa ada gerakan badan apapun. Sekarang kita di sini dalam bab tentang hukum syair, hukum puisi, hukum mungkin menurut Anda tadi salah satunya adalah termasuk menyanyi. Amma syi'ru, anapun utai syair. Faqat rawaina fi musnad Abi Ya'la al-Mausili fi isnadin hasanin an Aisyah radhiyallahu an qala. Suatu ketika Nabi pernah ditanya tentang hukumnya syair. Yang meriwayatkan Sayyidah Aisyah. Su'ilah ditanya sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis sya'ri saking syair. Anis syi'ri saking syair faqala. Apa jawaban Nabi ketika ditanya kanjeng Nabi, bagaimana tentang syair, nyanyi, puisi? Nabi mengatakan begini jawabannya. Huwa utawi syair iku kalamun. Apa kalamun? Sesuatu ucapan hasanuhu, kalau baike kalam iku hasanun. Wa qabihuhu utai buruknya kalam iku qabihun. Artinya begini, kata Nabi, syair itu kalau memang isinya baik, maka dia juga baik. Tapi kalau syairnya buruk, maka dia buruk. Jadi berarti hukum syair itu bukan mesti nggak boleh, bukan. Tapi melihat isinya apa, maknanya apa. Kira-kira maknanya baik nggak, bisa meningkatkan kepribadian nggak. Kalau misalnya kayak Wali Songo membuat lagu apa, ilir-ilir, dandang gulo, macopat, terus apa biasanya yang lagu yang sering disampaikan di UIN. Blimbing itu lagunya apa sih? Yang penekno blimbing kuwi apa wih judulnya? Itu kan biasanya anu toh? Nah, ya itu kan lagu, puisi, nyanyi. Itu kan lagu toh, bahasa Jawa, tetapi isinya bagus. Maka berarti kalau isinya bagus, punya makna bagus, Allah karim, maka berarti bagus. Tetapi isinya buruk, enek lagu tapi isinya apa itu sing manuk apa akeh ulune barang ngono iku macam-macam toh. Kalau nyanyi lagu puisi isinya enggak bagus, kata Nabi ya enggak bagus. Berarti artinya Nabi mengatakan hasanuhu hasanun wa qabihuhu qabihun. Lagu itu, syair itu, puisi itu
Kalau isinya bagus berarti boleh, tapi kalau isinya nggak bagus berarti nggak boleh. Kalau isinya bagus, ya dia bagus. Kalau isinya nggak bagus, maka berarti ya nggak bagus. Jadi kemarin kan kita sempat viral, bagaimana hukumnya mendengarkan lagu sopo kuwi. Terus sebagian orang mengatakan pokoknya haram. Nah, tapi kalau Nabi mengatakan lagu, syair, nyanyi itu yo hasanuhu hasanun. Kalau dia baik ya baik, kalau nggak baik ya nggak baik. Jadi lihat isinya dulu, lihat maknanya dulu kayak apa. Kala ngendika sapa al ulama'u maknahu tawi maknane iku anasyira satemene syair iku kasasri kanasri kaya puisi. Berarti tadi syair itu disamakan dengan puisi. Anda menganalogikan syair puisi juga dengan nyanyi. Maka berarti ini kan kalau ndelok hadis Nabi berarti menyanyi, bersyair, berpuisi itu lihat substansinya. Substansinya bagus atau tidak. Lakin al tajarudu tapi ini melulu lahu kedue. Jadi ada perbedaan, tentu ada perbedaan antara syair dengan puisi. Al-iktisaru tai ngringkes ale ngatasé sa'ri al-nasri iku matmumun. Waqas sabata lan teman-teman tetap apa al hadis as-sahihatu yang sahih. Ada hadis sahih bi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku sami'a mendengar sapa Nabi asyira ing syair. Nabi suatu ketika pernah mendengar seorang sahabat itu bersair. Kalau dalam bahasa kita berpuisi. Kemudian apa yang terjadi? Wa amara lan perintah sapa Nabi Hasana ibnu Sabit yang berpuisi tadi namanya Hasan bin Sabit. Nabi tahu sahabat Hasan bin Sabit itu bersair. Kalau kita itu berlagu, bernyanyi. Nah, kemudian Nabi tidak melarang, tapi malah Nabi mengatakan gini, wa amara bihijail kufari untuk menyindir orang kafir. Jadi ketika dia membaca puisi, Nabi mengatakan isinya ditambahkan, syairmu itu salah satu isinya adalah menyindir perilaku orang kafir yang nggak benar. Jadi kan berarti yang penting itu maknanya apa? Kita menyanyi itu maunya apa toh? Ada nggak misi yang kita emban? Ada nggak muatan yang ingin kita sampaikan ketika Anda menyanyi? Atau hanya sekedar hiburan? Nah itu yang penting. Ada lagu-lagu yang bagus, yang punya misi tertentu. Ada toh lagu yang punya makna, ada maunya, yang isinya kritik misalnya. Ada juga yang lagu, kadang lagu hopo nggak jelas di sini. Kadang hanya 3 baris, diulang-ulang sampai kita tuh capek. Nah itu juga nggak benar. Nah, coba di sini ada hadis dari Bukhari. Sami itu Rasulullah SAW yakulul ihsan. Jadi ini ucapannya Kanjeng Nabi, hadis tadi, di mana Kanjeng Nabi memerintahkan Hasan bin Sabit. Kalau dalam Bukhari Muslim, Anda bisa lihat di dalam hadis Bukhari nomor 3213, di dalam Sahih Muslim hadis nomor 2486. Nabi mengatakan begini ketika Hasan bin Sabit bersair. Apa ini namanya? Uhji'uhum atau hajahum wa Jibrilu ma'aka. Kata Nabi, Hasan, sindirlah orang kafir itu lewat syairmu. Karena ketika Anda lagi bersair, wa Jibrilu ma'aka, Jibril lagi ada bersamamu. Coba. Enek wong nyanyi, bersair, kemudian malah ditemani Jibril. Ini kan luar biasa, karena dia posisinya, wa Jibrilu ma'aka, sekarang Jibril lagi bersamamu, berarti kamu punya potensi besar untuk menyampaikan sesuatu yang baik. Mumpung itulah, maka pakai waktumu ketika bersair. Ini terkait dengan hukum bersair. Wasabata lan tetap anawu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Ini tadi diriwayatkan oleh Bukhari Muslim.
tentang bagaimana Nabi memerintahkan Hasan bin Sabit ketika beliau bersair untuk mengisi sairnya dengan sesuatu yang baik. Hadis yang lain, ini dalam Bukhari juga, hadis nomor 6145. Nabi malah mengatakan gini, inna minasya'ri, saat temene sebagian dari sair, hikmatun, ada hikmah. Berarti kata Nabi, di dalam sair, di dalam puisi, di dalam lagu, itu ada hikmahnya kalau isinya baik. Sehingga kemudian kalau kita belajar dari sini, maka hukum tentang nyanyi, bersair, berpuisi yang terkait dengan itu yang semirip, maka hukumnya tidak bisa kemudian disebut haram atau boleh murni. Haram murni juga nggak bisa, boleh murni juga nggak bisa. Karena Nabi mengatakan hasanuhu hasanun, kopihuhu kopihun. Lagu itu ada yang baik, ada yang nggak baik. Nah, ada yang konstruktif, bisa untuk membangun. Itu lagu yang kemudian ngasih semangat. Tapi ada lagu yang kemudian kita nangis. Bukan hanya lagu, apalagi satunya, film. Lihat film membawa ember. Misalnya karena mulai awal harus nangis sampai, nanti kadang Ustadz bilang, apa toh? Kita lihat film itu kan cari hiburan. Cari hiburan tambah sedih, nangis. Ya kalau pemainnya nangis untuk dibayar. Anda kan nggak dibayar. Carilah film yang menghibur kita, yang memberi semangat hidup. Lihatlah film-film motivasi, lagu-lagu yang memberikan. Anda tahu ada penelitian pengaruh musik di mobil terhadap perilaku driver. Ada tahu penelitiannya. Hasilnya adalah ketika musik di mobil itu disetel dengan musik-musik yang keras, driver cenderung agak ugal-ugalan. Karena kemudian terbawa oleh musiknya. Sementara kalau lagunya slow, itu tidak hanya penumpang yang tidur, drivernya yo ngantuk. Nah, itu kan ada pengaruhnya. Karena itu hukum bersair, hukum berpuisi, hukum menyanyi, maka bisa boleh, bisa tidak. Boleh tergantung kalau nyanyinya baik, punya misi yang baik, isinya baik. Tapi bisa jadi menjadi haram, nggak boleh, kalau isinya nggak baik dan dengan cara yang tidak benar. Saya kira kita mengikuti apa yang disampaikan Nabi, hasanuhu hasanun, wa kopihuhu kopihun. Lagu, puisi itu kalau buruk ya buruk, kalau baik ya baik. Sehingga kemudian Nabi mengatakan, inna minasyiri hikmatun. Sebagian dari syair itu ada hikmahnya. Wasabata lan tetap annahu sallallahu alaihi wasallam iku qala. Tetapi hadisnya macam-macam. Kayaknya yang sering muncul itu hadis yang berikut. Qala ngendika sapa Nabi, ini tercatat dalam Bukhari dan Muslim. La yamli'a, Nabi mengatakan gini, la yamli'a yen memenuhi dipenuhi apa jaufu ahadikum, apa jauh ahadikum. Jauh itu bagian dalam atau perut salah satu kalian, koihan ing muntah, kata Nabi, andaikan dirimu, diri kita, badan kita dipenuhi dengan kotoran, iku khairun, masih lebih baik. Lahu keduiman min ayam li'a, yang memenuhi sopaman si'ron, ing si'ir. Ini salah satu hadis yang dipakai oleh sebagian ulama yang kemudian memberikan fatwa syair, puisi, nyanyi itu haram. Karena Nabi mengatakan, andaikan badan kita dipenuhi dengan kotoran, itu masih lebih baik daripada kita dipenuhi dengan puisi dan nyanyi. Ini tercatat dalam Bukhari. Tetapi tadi juga hadis tadi, inna minasyiri hikmatun, itu juga Bukhari. Kemudian perintah Nabi terhadap Hasan bin Sabit untuk menggunakan puisi sebagai sarana untuk mengkritik perilaku orang kafir, itu juga Bukhari. Jadi artinya sama-sama hadis sahih, ada yang melarang bersair, ada yang membolehkan bersair.
Sehingga kemudian saya kira hadis yang disampaikan oleh Abu Ya'la itu lebih jelas. Hasanuhu hasanun wa qabihuhu qabihun. Lagu yang baik, syair yang baik, maka dia akan menjadi sesuatu yang baik. Tapi lagunya buruk, maksudnya isinya bisa nggak baik, ya dia menjadi nggak baik. Saya kira begitu hukum syair, hukum puisi, termasuk hukum lagu. Wa kullu dzalika semua itu iku ala hasbima, sesuai dengan sesuatu dzakarnahu. Akhirnya kesimpulannya Imam Nawawi, hukum syair, hukum puisi, hukum menyanyi kalau bahasa kita atau apapun yang mirip dengan itu sesuai dengan konstruk lagu itu. Apakah dia positif, dia konstruktif, dia bermanfaat, atau dia tidak. Kalau sesuatu yang kemudian dibawa untuk manfaat, ya silahkan. Berarti boleh. Oke, selesai bab tentang menyanyi, syair, dan puisi. Nah, sekarang kita lanjutkan. Faslun fi isti'malil kinayati. Bab tentang fi isti'malil kinayati, menggunakan kinayah itu apa? Kalimat yang apa? Bukan sindiran, kalimat lain yang mewakili itu tapi tidak simbolik gitu ya. Kinayah itu kan simbolik toh. Misalnya kalau Anda mau BAB, tapi ngomong BAB itu sungkan. Nanti Mbak, saya mau ke kamar kecil. Itu apa itu? Ngono iku. Yang guru bahasa Indonesia siapa? Atau yang mahasiswa bahasa Indonesia. Nah, ngono iku lah pokoknya. Kinayah. Fima ing dalam barang yustahya atau yustahya yang merasa malu min dzikrihi. Kita diajarkan untuk sesuatu yang enggak etis untuk diucapkan secara jelas, kita disarankan untuk mengucapkan secara kinayah. Kayak tadi, kalau kita mau bilang BAB itu halus dong. BAB itu bukan bab ya. Buang air besar, nah, biasanya kan BAB. Atau mau apalah yang bahasanya agak kasar. Nah, untuk kalimat-kalimat yang kasar, maka kita disarankan untuk menggunakan kata-kata kinayah, kata-kata ini. Wa mimma lan iku setengah saking barang yunha, yang dilarang anhu saking ma al-fuhsu. Salah satu hal yang dilarang adalah al-fuhsu. Fuhsu itu berkata kotor. Salah satu hal yang dilarang dalam kita adalah berkata kotor. Marilah kita jaga, kita berusaha tidak mengucapkan kalimat yang enggak baik. Itu dilarang, fahsun. Karena itu puasa, haji, selama kita haji, selama kita puasa, itu kan salah satu hal yang harus dijaga adalah fahsun. Yaitu berkata kotor. Misuh, terus apa lagi? Misuh itu, maksud saya misuh itu yang berkata jorok ya. Karena di dalam masyarakat tertentu kadang misuh itu keakraban. Enak toh daerah ndi kuwi? Surabaya ya. Ketemu koncone langsung, "Ya apa, Cuk?" Salam kenalannya. Ngene ulpe. Masuk enggak? Biasanya kan misuh duluan sebagai keakraban. Beda lagi. Wa badanul lisani lan perkataan kotor. Lisan yang mulutnya enggak baik. Wal ahadisu itu termasuk hal-hal yang dilarang. Wal ahadisu utai hadis as-sahihatu yang sahih fi dalam maiku kasiratun. Hadis tentang larangan berkata kotor banyak banget hadisnya. Ma'rufatun yang dikenal. Wa maknahu utai maknane ku takbiru, takbir anil umuri saking sesuatu al mustakbahati, saking menyampaikan sesuatu yang kotor, biibaratin sorihatin dengan ibarat yang jelas. Wa ingkanat lan senajan ono apa al umur mustakbila iku sahihatun, sesuatu yang sahih, wal mutakallimu lan orang yang berkata biha kelawan umur mustakbahah tadi iku sadiqatun. Ya, ini maksudnya begini. Walaupun kita berkata benar, kita mau BAB benar, saya mau pipis,
lah ngomong saya mau pipis itu kan, ya bener kita mau pipis, tapi kan kita kok gak pantas mau ngomong begitu. Maka kita disarankan untuk sesuatu yang gak etis, untuk disampaikan secara secara jelas, secara eksplisit, maka kemudian kita perlu sampaikan secara implisit dan ini. Wayakou lan terjadi dalika kasiron secara besar min al-fadil wiqai in dalam lafat-lafat yang terjadi wa nahwiha. Wayam bagi lan seyego apa antus takmala yen to digunakan bidzalika ing dalam tadi lafat-lafat wiqa terkait dengan persoalan. Biasanya wiqa itu terkait dengan persoalan hubungan suami istri. Kalau misalnya apa bahasanya? Hubungan seks gitu kan, itu kan pokoknya kasar banget. Maka kemudian dikasih kalimat yang lebih soft, yaitu dengan kinayah. Wayu abaru anha bi ibaratin, dengan ibarat jamilatin yang baik. Yufhamu yang bisa difahami biha kelawan ibarat apa al-ghuradu tujuan. Wa bihadza lan dengan itu jaa datang apa Al-Qur'anu Qur'an al-azizu yang mulia wasunanu lan sunnah as-sahihatu yang sahih al-mukarrimatu yang dimuliakan. Kala ngendika sapa Allah taala. Al-Qur'an itu ngajari kita juga begitu. Al-Qur'an itu tidak pernah menggunakan kalimat yang eksplisit terkait dengan perilaku yang kira-kira tidak pantas untuk diucapkan. Hadis Nabi juga begitu. Anda bisa lihat di dalam Al-Quran misalnya begini. Uhila lakum lailatas siyami. Uhila dihalalkan lakum untukmu lailatas siyami ing dalam waktu malam puasa. Kalau kita puasa Ramadan, maka waktu malam boleh apa arrofasu. Rofas. Rofas itu hubungan seks suami istri. Jadi Al-Quran nggak mengatakan uhila lakum lailatas siyami al-jima. Enggak. Bahasa Arabnya kumpul suami istri itu kan jima. Tapi kalau ngomong jima itu terlalu nggak etis. Jadi nggak pantas kalau itu disampaikan secara eksplisit. Maka kemudian Quran menggunakan ibarat lain yang lebih halus. Sehingga Al-Quran menggunakan kata arrofas. Artinya kan itu ngajari kita, mari kita belajar untuk membuat kalimat-kalimat yang lebih halus, lebih sopan, tidak mengucapkan kalimat-kalimat yang secara eksplisit itu tidak etis. Walaupun itu benar. Walaupun benar. Tetapi hendaknya kalimat-kalimat tadi dibalut dengan sesuatu yang lebih halus. Uhila lakum lailatas siyami arrofasu ilanisaikum. Melakukan hubungan ilanisaikum maring para istrimu. Itu satu. Quran menggunakan kata rofas. Waqala dalam Al-Quran lain, wa kaifa, ini terkait dengan, kalau tadi tentang puasa. Kalau ayat yang kedua terkait dengan persoalan suami istri yang mau cerai. Wa kaifa lan bagaimana ta'khudunahu, mengambil sapa sira hu ing ma, wa qad afdo, an sungguh telah melakukan bergaul sapa ba'dukum sebagian sira ila ba'din, maring sebagian. Hubungan suami istri oleh Al-Quran selain rofas itu menggunakan kata afdo. Afdo itu sama, melakukan hubungan seks. Jadi begini, ayat ini terkait begini. Kalau ada seorang suami istri, mereka sudah nikah sekian tahun, kemudian suaminya sudah memberikan nafkah pada istrinya, ngasih. Mungkin suaminya membuatkan rumah, belikan kendaraan, dan seterusnya. Kemudian setelah begitu, ternyata suaminya itu mau cerai dengan istrinya. Maka tradisi Arab itu kemudian harta yang diberikan tadi diambil kembali. Itu milikku. Kayak pernah ada ya? Itu masyarakat mana itu? Lae nikah nggowo sembarang barang, lae cerai kemudian digo mulih. Jadi ada tradisi begitu. Maka oleh Al-Quran kemudian dikritik. Tuh, kamu itu kan sudah menikahi istrimu sekian lama. Kamu telah memanfaatkan bahasanya apa? Bergaul dengan istrimu sudah mengandung, sudah memberikan kamu anak 4, anak 5, anaknya biasanya akeh.
Kemudian setelah cerai, mau cerai, kemudian harta yang kamu berikan pada istri itu kamu tarik kembali. Artinya Al-Quran ngajarkan, kalau ada Anda yang di rumah yang suami-suami, kalau kemudian crash sama istrinya, kemudian cerai, maka hendaknya harta yang kita berikan pada istri tidak diambil kembali. Berarti kalau Anda cerai, suami keluar dari rumah tanpa apapun. Rumah seisinya milik istri dan anaknya. Mestinya begitu. Ini kritik Al-Quran loh. Bagaimana mungkin kamu sudah menggauli istrimu, istrimu sudah ngasih kamu anak banyak, kemudian setelah cerai, malah istrinya yang diusir. Ini kan rumahku, kamu tak kembalikan ke orang tua. Enggak. Itu dalam tradisi Al-Quran enggak benar. Justru kemudian kalau cerai, suaminya yang keluar. Itu semua menjadi milik istri. Karena itu di sini dikatakan, kaifa ta'khudunahu, bagaimana mungkin kamu akan mengambil kembali barang yang sudah kamu berikan pada istrimu. Waqad afdha. Nah, ini satu, kita belajar tentang relasi antara suami istri. Kalau kemudian terjadi percekcokan, bahkan perceraian, maka hendaknya harta itu udah dikasihkan istri, ya sudah, selesai. Nggak bisa diambil, nggak perlu diambil. Itu nggak etis. Nggak benar. Yang kedua adalah konteks yang kita bicarakan. Al-Quran ngajari kita menggunakan kalimat-kalimat yang lebih soft, lebih sopan. Tidak menggunakan kata jima, tapi menggunakan afdho. Rofas, afdho. Waqala, itu dua contoh bagaimana Al-Quran sangat halus dengan bahasa yang dia pakai. Yang ketiga, waqala lan ngendika sapa Allah Ta'ala, wa in talaqtumuhunna, kata Al-Quran, jika menceraikan sapa sira hunna ing perempuan istrimu min qabli antamassuhunna. Quran menggunakan kalimat yang luar biasa bagus. Sebelum nyentuh sapa sira. Jadi kan podo itu. Jadi antamassuhunna itu artinya kalau kamu cerai dengan istrimu sebelum kamu melakukan hubungan seks dengan istrimu. Tapi Al-Quran tidak menggunakan kata jima. Itu terlalu vulgar. Karena itu kemudian menggunakan kata yang lebih halus. Qabla antamassuhunna. Sebelum kamu menyentuhnya. Nah, ini kan terkait dengan iddah. Kalau suami istri menikah kemudian cerai sebelum melakukan hubungan, maka perempuan itu tidak ada iddahnya. Jadi biasanya idahnya berapa? Kalau ditinggal mati suami, misalnya, atau cerai 3 bulan, 3 kali kuru. Kalau tidak hamil. Kalau hamil sampai dia melahirkan. Coba Anda bayangkan kalau mari nikah nganten anyar, kemudian suaminya meninggal, hamil pertama, bulan pertama. Berarti kan iddahnya 8 bulan. 8 bulan plus masa nifas 2 bulan. Itu saya nunggu suwe toh itu. Sebelum nikah lagi paling enggak 8 bulan plus 2 bulan. 10 bulan. Dia enggak bisa menikah padahal dia hamil. Coba, ini kan luar biasa, luar biasanya tanggung jawab seorang perempuan. Karena itulah Anda ingat ketika zihar itu kan tradisi orang Arab yang menyerupakan istrinya dengan ibunya. Maka kemudian kan dia harus, kalau tradisi Arab dulu, ketika suami menzihar istrinya, maka kemudian istrinya itu menjadi cerai dan tidak boleh dinikahi lagi. Maka kemudian Quran mengkritik itu. Anda bisa bayangkan kalau kemudian dizihar anaknya 10, anaknya kan harus banyak. Kemudian dia punya anak kecil-kecil banyak. Kemudian siapa sing katene yang mau akan menanggung beban anak-anak ini? Kalau kemudian dia cerai sama suaminya. Karena itu kan kemudian muncul ayat qad sami Allahu. Yang ayat juz berapa itu? 28 ya. Itu kan tentang protesnya seorang perempuan sahabat yang dizihar suaminya. Dia protes ke Kanjeng Nabi. Kalau zihar itu mestinya enggak begini. Siapa yang tanggung jawab pada anak-anak saya? Kemudian turun ayat itu.
Ya, ini kan luar biasa perempuan yang berani memprotes kanjeng Nabi. Bahkan memprotes Tuhan toh. Untunglah ada ibu-ibu emak-emak itu. Kalau enggak kan bebannya sampai sekian, sampai hari ini. Tapi berkat protes emak-emak itulah kemudian Allah memberikan ketetapan tentang dihar, bahwa dihar itu tidak sama dengan ibu. Ibu itu adalah orang yang melahirkan kita. Istri yang kita dihar tidak sama dengan ibu kita. Sehingga kemudian boleh tetap tidak harus cerai dan tetap menikah. Hanya kemudian laki-laki yang mendihar harus membayar denda. Kan begitu. Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wal ayatu utai ayat wal ahadis lan hadis as-sahihatu kang sahih fi dzalika iku kasiratun banyak. Oke. Kita lanjutkan besok insyaallah. Tapi intinya adalah mari kita belajar menggunakan kalimat yang lebih santun. Walaupun kalimat yang eksplisit itu kita benar, tetapi Al-Quran mengajarkan marilah belajar menggunakan kalimat yang lebih santun. Kalau sesuatu itu kayaknya nggak etis, carilah kalimat yang lebih santun. Itu yang penting. Baik, Al-Fatihah. Bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.